Bismillahirrahmanirrahim. Bab takfifil imami. Bermula ini tuh bab menerangkan meringankannya imam. Fil qiyami, di dalam berdiri. Wa itmamir ruku'i, serta, ini kata Al-Kirmani, ini wawunya bimana ma'a, bukan maf'ul ma'a loh. Wawu bimana ma'a, beda kalau maf'ul ma'a menasob kan, tidak. Nah, wa itmamir ruku'i, serta menyempurnakan ruku', serta menyempurnakan ruku' was sujudi, dan sujud. Qala, berkata siapa Imam Bukhari, hadasana Ahmad ibnu Yunus qala Ahmad, hadasana Zuhair qala Zuhair, hadasana Ismail qala Ismail, sami'tu Qaisan qala, berkata siapa Qais, akhbar memberi kabar ini pada saya Abu Mas'udin, siapa Mas'ud, memberi kabar ana rajulan, panasnya orang laki-laki itu, qala berkata siapa rajul, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ini sungguhnya saya la ta'akharu, itu sungguh tidak hadir. Itu makna ailah dulu, bukan mundur. Kalau mundur itu kan artinya kan sholat terus dia mundur, kan tidak. La ta'akharu itu sungguh tidak hadir siapa saya an sholatil ghadati, dari sholat subuh. Alasannya min ajli fulanin, karena arahnya fulan, mimma yutilu, karena ulihnya memanjangkan, mimma yutilu, karena ulihnya memanjangkan siapa fulan, bina, maksud memanjangkan bacaan, bina dengan mengimami kita. Fama ra'aitu, kata Abu Mas'ud, fama ra'aitu, maka tidak melihat siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi mau'idhatin, dalam mau'idhah, asaddah, khali lebih sangat, ghadban apanya marahnya, ada yang asad itu yang, asaddah yang lebih sangat, ada yang khal, asaddah khali lebih sangat, ghadban apanya marahnya, minhu daripada marahnya Nabi, minhu daripada marahnya Nabi, minhu daripada marahnya Nabi, yauma idzin, di dalam harinya, qala wallah ya Rasulullah, minhu yauma idzin, dalamnya qala wallahi ya Rasulullah. Suma qala, berkata siapa Nabi, inna minkum, sunya itu sebagian daripada kamu semua, munafirina, siapa isimnya anak muakhir, beberapa orang yang membuat lari, siapa orang yang membuat lari, fa ayyukum, maka bermula mana kamu semua, fa ayyukum, maka bermula mana kamu semua, masola itu sholat siapa, ayyukum manya zaidah, masola itu sholat siapa, ayyukum binasi, dengan mengimami masyarakat, falyatazawwaj, maka hendaknya mencepatkan, falyatazawwaj, maka hendaknya meringankan, mencepatkan siapa, ayyukum, fa inna fihim, karena atau sebab, fa inna fihim, karena atau sebab, sesungguhnya itu di dalam nas ad-dha'ifa, siapa orang yang lemah fisiknya, misalkan, atau sakit, wal kabiro, dan orang yang tua, wadal khajati, dan orang yang mempunyai hajat, wadal khajati, dan orang mempunyai hajat. Ini bab takfifil imam fil qiyam wa itmami ruku' wa sujud. Ini bab menerangkan imam itu harus meringankan fil qiyam, dalam berdiri, wa itmami ruku', serta kalau ruku' itu tetap sempurna, sujud sempurna. Nah ini bahasa begini dalam pertengkaran kaji balaghah. Ini kan bab meringankannya imam fil qiyam, dalam berdiri. Maknanya itu meringankan dalam berdiri itu bacaannya itu enggak panjang-panjang. Jadi maksudnya qiyam itu kan berdiri. Nah berdiri itu tempatnya membaca. Makanya min itlaqil apa mahal wa iradatil khal. Karena berdiri tempatnya membaca. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, jadi meringankan berdiri maknanya bacaan itu ojo dawa maksudnya. Karena bacaan panjang pasti membuat berdiri itu panjang. Nah, ini kan seakan-akan yang dilarang untuk dipanjangkan itu kan seakan-akan berdiri saja, tidak lainnya, begitu kan? Tidak lainnya. Ini alasannya begini, karena umumnya orang memanjangkan sesuatu letaknya umumnya itu pada berdiri karena bacaan. Kalau soal rukuk sujud itu panjangnya kayak apa kan orang masih sanggup biasanya kan, paling berapa lah bacanya kan, misalkan tasbihnya dibaca 10 kali 20 kali kan nggak lama, seperti qiraat baca Baqarah Yasin ya kan, suka beruntus ini kan. Maka yang dikatakan di sini qiyam karena umumnya berdiri itu adalah
yang membuat lama terus orang itu wah bacaannya lama nian panjang nian ini kan. Nah, tapi wa itmami rukuk wa sujud. Jadi walaupun bacaannya ini biasa-biasa, ya kan tidak panjang-panjang, tetap rukuk sujud harus sempurna. Artinya tumaknina. Hadatsana Ahmad ibn Yunus, kemudian kata Qais, saya dikasih kabar Abu Mas'ud ada orang laki-laki berkata, "Wallahi ya Rasulullah, innal atakharu an sholatil ghadat min ajri fulanin." Jadi ada seorang laki-laki berkata, "Sumpah, wallahi ya Rasulullah, saya tidak hadir, saya tidak ikut sholat subuh karena si fulan itu adalah sholatnya panjang nian. Fulan ini namanya Ubay bin Ka'ab." Jadi begini, orang laki-laki kan sumpah, "Wallahi ya Rasulullah." Ini maksudnya dia sumpah, ini ingin meyakinkan di hadapan Nabi. Khawatir dia itu nggak dipercaya. Sehingga sumpah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ikut sholat jamaah subuh. Kenapa? Karena sebulan itu panjang, bacaannya panjang. Nah, kemudian ini kan sholatul ghoda. Jadi ini dibuat dasar bahwa sholat subuh itu bisa dikatakan sholatul ghoda, sholat pagi. Nah, dia sumpah ingin meyakinkan Nabi karena si fulan itu adalah sholatnya lama. Kemudian dari Nabi famaro'aitu Rasulullah, kata Mas'ud, saya tidak pernah melihat, ini kan versi beliau kan, Rasul itu semarah hari itu. Rasul itu biasa marah, cuma tidak semarah hari itu. Marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Nah, dalam konteks ini kenapa Nabi itu kok marahnya luar biasa? Apa masalahnya kan? Karena gini, kemarin ini Pak Sudik ini kan yang ngaji. Itu masalahnya kan. Kemarin kan ada Mu'ad bin Jabal itu kan, nah, ya kan, beliau sholat isya pakai surat Al-Baqarah, ya kan, itu kan sudah dimarahi Nabi, kamu jangan buat fitnah, jangan buat masalah. Nah, tahu-tahu ini kok diulang lagi gitu maksudnya kan, nah, sehingga tentu Nabi itu marah, mesti kita kandani, kok diulang meneh, maksudnya kan, nah, paham maksudnya kan? Jadi rahasianya Nabi ini kenapa kok marahnya luar biasa? Ini kata Ibnu Daqiq, pertama alasannya sebab limu khalafatil mau'idho. Karena kemarin sudah dikasih tahu kejadian Mu'ad bin Jabal kan. Nah, ini kok diulangi mana? Nah, jadi sokabat itu ya padha wae. Sebagai wong kok doa. Wis mari kandhani kok diulang meneh. Gimana, Pak? Mana? Ini Ubay, tadi kan Mu'ad, ini Ubay. Kalau Mu'ad kemarin sholat apa? Isya, ini Ubay sholat subuh. Nah, jadi beda pelaku. Marah Nabi, marah. Nah, jadi marahnya itu karena limu khalafatil mau'idho. Terus dikandani begini kok diulangi meneh. Ono sing model mulai Nabi marah. Nah, itu kata lagi. Yang kedua, ini marahnya Nabi itu gini, bisa juga karena awit taksir fi ta'allumima yang bagi ta'allumu. Orang itu sembrana mempelajari sesuatu yang mesti dipelajari. Ini maknanya, mestinya imam itu harus belajar, ya kan? Situasi makmum saya ini macam-macam, maka saya kalau sholat nggak perlu panjang. Itu marahnya itu berarti imam ini tidak tahu situasi kondisi, tidak membaca situasi kondisi. Itu alasan yang kedua. Nah, ada lagi menambah alasannya Rasul itu marah, itu maksudnya begini, supaya apa yang disampaikan kan ini diingat-ingat, dihati-hati, jangan sampai terulang lagi. Ojo sampai terulang meneh. Maka orang marah juga ada benarnya, Pak Rojab, jangan salahkan saja. Penting itu kan. Oh, Nabi aja pernah marah seperti ini. Apa, Pak? Oh iya, pasti marah kalau ngajar. Nah, kemudian lagi, ini kan dia sumpah, "Wallahi ya Rasulullah, saya tidak sholat subuh." Ternyata yang dimarah Nabi itu imamnya. Orang yang laki-laki tadi yang nggak sholat subuh jamaah karimah panjang nggak dimarah. Dari sini fuqaha itu mengambil satu hukum. Oh, berarti termasuk boleh jamaah boleh nggak jamaah, udurnya sholat jamaah itu kalau imamnya bacaannya panjang. Nah, itu boleh nggak jamaah Pak, karena imamnya bacaannya panjang. Nah, sekarang begini, terus dibalik. Ini lagi hebatnya ahli fikih. Kalau sholat imamnya sholat panjang saja, makmum boleh udur nggak jamaah. Begitu pula bisa wajib makmum nggak boleh ngikuti imam kalau kecepatan terlalu cepat sehingga sholat rukunnya murad marid. Itu wajib, kalau sudah sholat wajib mufaroqah. Contoh misalkan gini,
Ini mungkin sama-sama pernah kita dengar ya, ada terawih 7 menit Pak. Coba 20 rakaat 7 menit, bayangkan gimana caranya. Ayo. Nah, tentu kan mungkin Fatihahnya, mungkin pokoknya tumakninnya kan marit. Ini haram itu tidak boleh. Dan kalau sudah ikut wajib mufaroqah. Nah, Pak maksudnya ini kan? Apa? Di pesantren. Malah kan di pesantren. Bukan masalah pesantrennya. Nah makanya saya begini. Ini kan Mbah Misbah Mangilan. Ini saya tuh terketuk dengan pernyataan beliau, Mbah Misbah Mangilan almarhum. Itu termasuk paliknya Gus Mus ya. Wong beliau kan Misbah ben Mustafa kan. Itu dalam buku fasolatannya beliau begini. Coba orang berpikirnya begini kan. Sholat tarawih itu kan sunat. Kata beliau, orang punya adab dengan Tuhan itu wajib. Maksudnya orang tarawih nyanyi kan orang nggak punya adab dengan Tuhan, kata beliau. Kan masuk akal ya. Sholat tarawih itu sunat. Orang sholat itu wajib punya adab sama Tuhan. Nusun nyanyi itu coba. Maka kata beliau orang sholat tarawih wae model ngono ku. Timbang diadab. Sampai ke gitu beliau. Nah, jadi hadis ini sekali lagi, kalau Nabi kan memperbolehkan bahasanya katakan orang itu nggak jamaah karena imamnya apa? Panjang niatnya kan, berarti ketika imamnya itu ngimaminya terlalu cepat sehingga rukun-rukunnya katakan tumakninnya nggak kekaruan, itu nggak boleh diikuti. Bahkan kalau kita sudah ikuti wajib mufaroqah. Saya paham maksudnya kan? Nah, jadi fuqaha itu luar biasa, cara mengambil istimbatnya itu luar biasa. Kemarin kan nyata surat Al-Baqarah. Kalau ini sudah panjang itu apa? Ya sebut yang panjang kan apa? Ini gini, ini sholat di Kuba. Di sini suratnya nggak terangkan, hanya di suratin tawilah itu saja. Jadi suratnya panjang, cuman nggak dijelaskan surat apa itu, nggak ada penjelasan di sini. Tapi kalau tidak salah dengar ya, memang Ubay ini termasuk sahabat Nabi yang hafal Quran. Memang hafal Quran dia? Iya, terus sahabat Nabi hafal Quran. Jadi mungkin sambil melalar itu maksudnya. Memang beliau ini termasuk orang hafal Quran. Mungkin sampai ngelalar kan? Sampai ngelalar gitu. Makanya Nabi itu, nah dalam marah Nabi ini beda dengan Mu'ad. Kalau Mu'ad kan langsung ya kan, ya Mu'ad, anta fatan kemarin kan, kamu tukang fitnah, anta fatan. Nah Nabi seperti ini kalimatnya inna minkum, umum, karena di sini tidak menyebutkan nama individu fulanun kan? Nah, makanya Nabi terus cara itu secara umum bahwa inna minkum munafirin, sebagian kami ada yang membuat lari gara-gara apa? Sholatnya terlalu panjang. Nah bahasa ini ditangkap oleh hadis lagi. Sesuatu yang membuat lari Pak Rojak itu nggak hanya sholat saja nggak boleh. Contoh begini, misalkan Pak Rojak ini mentang-mentang jadi imam tahlil baca la ilaha illallah sampai 1000 kali. Walah. Itu juga nggak boleh Pak Rojak. Nah, jadi dalam konteks ini tidak hanya sholat saja, gawe kita apa saja yang walaupun itu amal baik, kalau membuat orang juga nggak boleh. Contoh misalkan mentang-mentang tahlil, misalkan 7 hari kulinya 50 kali bacanya, ya lah. Tahlilnya sampai 1000 kali, ya dobol Pak Rojak. Gini Pak Rojak. Apa? Kalau sudah tahu kalau saya ini panjang, Iya. masih suruh sama paruhnya begitu. Gimana? Kalau sudah tahu kan panjang. Masih sama paruhnya. Terus maksud sampean yang salah yang siapa gitu? Kita ikut kebiasaan saya. Iya. Apa Ya sampean yang harus tahu diri gitu aja. Ini masyarakat awam. Coba siang udah kerja payah-payah kan? Udah nyangkul macem-macem terus kulhune payah 50 kayak apa. Nah, itu kan. Justru kalau saya pendek itu coba lucu nanti. Kalau bisa panjang. Ya yang khair umuri ausa Tuhan. Itu aja. Nah, Kalau tadi itu nggak usah kasih pasal yang. nah coba sekarang gini Pak Rujak. Ini kita paham lagi. Alasannya Nabi itu kan gini. Fa ayyukum ma sholat binas wal tazawwad. Mana kamu siapa saja di antara kamu kalau sholat binas dengan masyarakat fal yatazawwad, ya kan? Artinya cepat ada tumakninanya kan. Nah alasannya fa inna bim adzaib wal kabir wal dal hajat. Karena di masyarakat ada yang lemah, katakan sakit fisik lemahnya, atau orang kabir dan dal hajat. Nah terus dibalik, ulama wali itu dibalik. Berarti gini, kalau di dalam rombongan jamaah
itu nggak ada kriteria ini, nggak ada yang doib, nggak ada yang kabir, nggak ada yang dal hajat, berarti kan boleh dipanjangkan, kan gitu Pak. Nah, berarti boleh dipanjangkan. Cuman ada yang kalau udah begitu, tetap yang dipakai itu adalah umum. Umum. Nah, termasuk lagi yang boleh dipanjangkan itu gini Pak Rojab. Ini boleh misalkan gini. Kita kan pernah dengar ya, di Tembor itu kan ada ya, yang apa? Kalau terawih ya kan? Nah, subuh. Itu kan sudah tradisi kan, sudah sekian tahun. Berarti kalau orang itu mengikuti rombongan ini berarti sudah siap panjang, nggak boleh merutuk. Nah, karena al-adatu muhakkama. Tradisi itu sudah menjadi keputusan hukum. Paham maksudnya kan? Nah, misalkan ada di kampung kita kan udah biasa lah kalau terawih itu panjang, soalnya panjang. Berarti orang yang ikuti berarti siap dipanjangkan karena al-adatu muhakkama. Kalau nggak mau dipanjangkan jangan ikut itu, ikut lainnya saja. Jadi Pak maksudnya kan? Iya. Kan kalau terlalu panjang, ada yang terlalu pendek gitu ya. Ini sering terjadi kalau sholat sir. Iya. Kita belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah kan ikuti dari awal. Kan kita mesti sempurnakan Al-Fatihah. Iya. Sampai batasnya kan dia sudah rukuk nih. Batas kita boleh menyempurnakan Al-Fatihah langsung nggak ingin untuk merokok. Iya. Batasnya atas mana kita bisa menyempurnakan Al-Fatihah? Apakah dia sampai dia sujud atau sampai rukuk saja? Jadi gini, memang kalau sok syariah ini kan nggak jelas ya kan. Tapi kita ini kan harus punya ukuran. Misalkan kita serempak ya, kita Fatihah udah biasa-biasa saja itu kan nggak ngejar. Terus jangan-jangan dia nggak baca surat kan gitu kan? Baca surat enggak, yang lain enggak. Nah kemarin gini, kalau ada imam model seperti ini, kita kan disunatkan mufaroqah malahan. Seperti kemarin kasus orang yang misalkan imam nggak kunut kan, kita kan boleh mufaroqah, dia disunatkan mufaroqah. Nah kasus seperti ini kita juga disunatkan mufaroqah. Paham maksudnya kan? Nah, kemarin kan ada mufaroqah dari 5 kemarin kan, nah, ada yang wajib, ada yang sunat, bahkan ada yang haram. Babu ma'idah sholat, bermula penerangkan idah sholat apabila sholat siapa saksun li nafsi untuk dirinya saksun fal yutawil, maka hendaknya memanjangkan siapa saksun ma pada barang sa'a yang berkendak siapa saksun pada ma. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla apabila salat akadukum siapa salah satu kamu semua linnasi untuk mengimami manusia fal yukhaffif, maka hendaknya mencepatkan meringankan siapa akad fa inna minhum karena sesungguhnya itu sebagian daripada anas ad-dhaifa siapa orang yang lemah, wasaqima dan orang yang sakit, wal kabiro dan orang tua, wa idza sholat apabila sholat akadukum siapa salah satu kamu semua linafsihi untuk dirinya akad fal yutawil, maka hendaknya memanjangkan siapa akad ma pada barang sa'a yang berkendak siapa akad pada ma. Ini bab idza sholat nafsihi apabila orang itu sholat sendirian untuk dirinya sendiri, berarti nggak ngimami kan. Fal yutawil masya'a, maka dia hendaknya panjangan tersedia. Bahasa seperti ini itu ada catatan. Yang pertama idza sholat nafsihi, ini bisa sholat sunat, bisa sholat wajib umum. Nah kan sholat ini bisa sholat sunat, bisa sholat wajib sendirian kan. Fal yutawil masya'a, panjangkan terserah dia. Bahasa panjangan tersedia ini mayoritas ulama, itu dengan catatan jangan sampai keluar waktu. Ya kan, jangan sampai keluar waktu. Paham Pak Zaban? Mentang-mentang panjang itu wah, ya sampai waktu habis. Nah, habis. Ini apa? Nah, tunggu dulu, keterangan saya. Ini menurut mayoritas ulama. Nah, jadi itu bahasa mayoritas ulama. Nah, dalam madzhab Syafi'i ada, termasuk Syekh Zakaria Ansori dalam Tuhfatul Bari. Dalam Sahih Bukhari itu begini. Bahasa memanjangkan terserah, bahkan keluar waktu pun bisa Zakaria yang sorry yang punya Fathul Wahab ini ya, tidak masalah. Al-asal enggak masalah.
Alasannya karena dia memanjangkan dalam posisi sudah melaksanakan tujuan. Ini kan awalnya soal itu kan sudah masuk waktu. Terus dipanjangkan, terus panjang itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansori dan sebagian ulama dalam madzhab Syafi'i. Cuman pendapat ini dikeroyok oleh ulama. Dikeroyok begini. Cobalah antum memanjangkan itu oke saja. Memang gampangnya gede ganjarannya yang suwe sholat kan. Cuman ingat bahasanya kan dapat darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Tetap yang namanya keluar waktu itu kan tidak bagus. Ya kan tidak bagus. Jadi yang enak ya panjang tapi jangan sampai keluar waktu. Karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Memang panjang jalbil masoleh, cuman keluar waktu itu ya enggak cocok. Nah, paham zaman? Nah, makanya kalau dalam madzhab Syafi'i itu memang ada qaul seperti itu. Wa in kharajal waktu, walaupun waktunya itu habis. Nah, kemudian alasannya orang dilarang sholat di luar waktu, itu memang sholatnya sudah di luar waktu. Kata Mbak Dul tadi kan, Mbak Dul Syafi'i tadi, ini kan tidak sholatnya di dalam waktu, saking panjangnya sampai sebagian keluarga masalah. Nah, tadi tetap berdebat. Cuman mayoritas ulama tetap ada batasan, jangan sampai keluar waktu. Makanya ada dalam kitab Syarah Bukhari itu ada yang mengatakan tetap khilaful aula. Artinya memang keluar waktu ada yang memperbolehkan, cuman khilaful aula. Sing luwih utama yo gak sampai keluar waktu. Nah, paham Mas Barsaban? Kalau kasusnya saya Abdul bin Amr sih. Mah? Kasusnya Abdul bin Amr. Gak pernah cerita itu saya. Itu kan satu sholatan. Iya. Sampai nambah hari ini. Terus hari yang lain gimana itu waktu-waktu yang lain? Jadi sampai murid-muridnya itu ketika itu pernah ikut termasuk Bahol Bangkalan muridnya itu Fadul juga berhenti mobilnya. Nah kan kamu kemudian kayak mbahmu kan so gitu. Akhirnya belum orang. Oh, jadi kan aku nggak ingat dia. Mungkin sudah di luar konteks, di luar konteks umumnya orang mungkin gimana? Di luar konteks syara itu Pak Jack. Nanya ini ketika sholat sendirian ini, kalau ditawil ini sifatnya anjuran, perintah, sunnah atau gimana? Artinya bebas, monggo. Kalau saya sendiri kan sendirian malah lebih cepat. Makanya tadi kan monggo kan. Fal tawil kan dia jamnya diberi. Kuatir ini merupakan wajib juga dosa. Iya sampai ini. Ini tanggal ini ya, ini kalau ada kaidah dan Pak ini menunjukkan. Jadi gini, kalau kita dari istinbat hukum dari kata falidu ini jatuhnya ini kategori sunnah atau mubah itu dari kata-kata falidu ini kalau seandainya kita masuk hukum fikih. Iya. Nah kan gini, yang jelas itu kan gini. Bahasa amar kan, amar sini kan nggak amar wajib, kan? Artinya sunat. Nah, diperbolehkan. Masa justru daripada sholat cepat, langsung bikin ya apa rojab sendirian panjang kan lebih utama daripada yang apa? Daripada yang cepat. Nah, jadi kalimat fal yutawil ini artinya tetap lebih utama daripada yang pendek. Di sini ada masalah ya. Nah, makanya masalah ini artinya terserah kamu mau panjangnya berapa terserah panjangnya berapa terserah. Nah bahasa panjang ini bisa panjang bacaannya, bisa panjang ketika ruku, bisa panjang pada sujud. Nah nggak terbatas bacaannya, mungkin rukuknya bacanya berapa kali tasbihnya atau ketika sujud. Nah ana biru ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza shalla akadukum linasi fal yuqafif. Kalau kamu ngimami fal yuqafif. Cuman fal yuqafif ini tetap ada rambu-rambu, tetap rukunnya, syarat rukunnya harus apa? Dipenuhi. Enggak boleh yuqafif kemudian langsung tanpa satu kaya ndak. Karena Rasulullah ini pernah berkata kepada seseorang lam yutimma ruku'ahu wala sujudahu irji fasholli fa innaka lam tusolli. Nah, balik lagi kowe durung salat. Nah,
Berarti kalau ada perintah fal yukhafif tetap pakai rambu, tetap rukun-rukunnya harus dipenuhi. Alasannya fal yukhafif itu karena di dalamnya itu ada ad-dhaif, wasakim wal kabir. Nah, wa idza shalla ahadukum li nafsihi fal yutawil ma syaa. Nah, ada sokabat. Sokabat itu ada yang soalnya cepet-cepet ada. Nah, contoh ini wa mimman kana yukhafifu as-shalat minas salaf Anas bin Malik. Nah, qala Sabit sholaitu ma'au al-atama fatazawwaja masyaallah. Jadi kata Sabit, saya ini sholat bersama Anas bin Malik. Wah, sholat isya cepet banget. Cuma ingat, cepatnya sokabat tetap rukuk sujunya apa? Masih tumanina. Saat idza sholat fil masjid khafafa rukuk wa sujud. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sholat itu cepat sholatnya. Nah, jadi banyak sokabat itu yang sholatnya apa? Cepat. Bahkan ada faqila lahu ada inna aimatun yuqtadabina wa sholat Zubair ibn al-Awam sholat faqila lahu antum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhafuna sholatan qala inna nubadiru hadal waswas. Jadi gini, ada Zubair bin Awam itu sholat cepat. Ketika ditanya, sampean sokabat kok sholat cepat-cepat? Inna nubadiru hadal waswas, aku ini supaya ngilang waswas. Aku suruh tambah gudir macam-macam, tambah ilang macam-macam. Nah, jadi mungkin Pak Sudikin cepetnya mungkin alasannya ini mungkin kan. Jadi kalau soal cepet-cepet banyak godaannya enggak kusuk. Cepet-cepet tapi kusuk. Nah, tapi masih cuma nina. Sip sampean Pak punya dalil sampean ini kan. Nah, ini Pak Rojak sholat cepet tapi enggak kusuk, murid-murid. Nah, sampean cepet tapi apa? Kusuk. Pernah sampai harus bikin. Nah, jadi nggih. Sabda Rasulullah yang beliau katakan wa qurratu aini fi shalah. Iya. Nah, kita selaku beliau itu gimana itu? Artinya bisa ketika hiburan kita itu di sholat seperti Rasulullah. Waduh, ya itu kelasnya. Sehingga mungkin sholat itu bisa asik gitu kan. Selama ini kan seakan-akan kan belum bisa merasakan sebenarnya. Memang gimana ya, sholat itu khusyuk itu memang menyangkut ketenangan pribadi juga. Ya kan, itu menyangkut. Misalkan gini, orang yang misalkan Pak Rojab ini seorang dagang, tokonya laris, kemudian pas waktu duhur dia cepat-cepat sholat, mikir sudah ditunggu banyak pelanggan juga nggak khusyuk juga, mikir waduh pelanggan saya banyak. Apalagi yang punya kreditannya Pak Sari kan, wah ini tanggal sekian mau bayar ini. Jadi khusyuk itu tetap banyak gangguannya kan. Terus pokoknya kembali kita masing-masing lah ya kan, itu aja lah ini kan. Pokoknya mas. Loh, banyak sahabat tadi Ammar bin Yasir itu mengatakan ikhdifu adi sholata qoblal waswasi syaitan, qoblal syaitan. Jadi ikhdifu sholat, cepat yang sholat sebelum waswas syaitan itu menggoda kamu. Cepat. Yang penting tetap rukuk sujudnya sempurna. Ono sing dadi kita ngerti sahabat yang seperti ini. Lu Abu Hurairah itu termasuk yutimur ruku' wa sujud wa yatazawwaju. Abu Hurairah termasuk sahabat yang sholatnya apa? Cepat. Sholatnya cepat. Jadi alasannya itu daripada lama-lama tapi pikirannya enggak karuan. Nah, kalau sahabat itu seperti itu. Ya tinggal kita ini kembali pada pribadi masing-masing kan gitu ya nak. Karena orang itu enggak sama. Enggak sama. So, contoh nih kasus Abdurrahman bin Auf ketika Sayyidina Umar sholat terus ditusuk itu kan sholat subuh kan, itu yang ganti kan Abdurrahman bin Auf. Itu ayatnya in atoinakal kautsar idza jaa, pendek-pendek saja. Nah, pendek. Berarti ini maksudnya kalau ada sesuatu kejadian itu bisa sholatnya pendek. Insyaallah. Jadi banyak sahabat-sahabat yang juga sholatnya pendek-pendek. Babuman ayhada babuman bermani bab menerangkan orang syaka yang mengadukan siapa man imamahu pada imamnya man idza tawwala apabila memanjangkan siapa imam idza tawwala apabila memanjangkan siapa imam. Waqala berkata Abu Usaid siapa Abu Usaid tawwalta memanjangkan siapa engkau pada sholat dengan tawwalta memanjangkan siapa engkau pada sholat bina dengan ngimami saya bunaya wahai anak saya. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Yusuf qala Muhammad hadatsana Sufyan an Ismail ibni Khalid an Qaisin ibni Khazim an Mas'ud qala Mas'ud qala rajulun ya Rasulullah ini sungguh saya la takharu
itu sungguh tidak hadir siapa saya anis sholati dari sholat fil fajri. Mimma yutilu karena olehnya memanjangkan bina ngimami dengan kita fulanun siapa fulan. Fiha dalam sholat. Akhirnya faghadiba maka marah. Siapa yang marah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma raaitu tidak pernah melihat siapa saya pada Rasulullah ghadiba kali marah siapa Rasulullah fi maudhi'in di dalam tempat karena yang ada apa maudhi' asyadda itu lebih sangat ghadaban apanya marahnya minhu daripada marahnya Nabi. Yauma idzin dalam harinya qala rajul. Sumakola kemudian berkata siapa Rasulullah, ya ayyuhan nas inna minkum munafirina, siapa beberapa orang yang buat lari. Faman maka bermula barang siapa amma itu mengimami siapa man Anas falyatazawwad maka hendaknya mencepatkan siapa man fa inna khalfahu karena sungguh itu di belakangnya man adhaifa siapa orang yang lemah wal kabiro dan orang tua wadal hajat. Ini babnya orang yang mengadukan imamnya. Jadi imam itu kalau ada keteledoran, hal itu boleh dilaporkan, tentu atasannya kan. Nah, dalam hal ini imam dilaporkan karena tawala, karena sholatnya panjang. Nah Abu Usaid ini ketika sholat dengan putranya, namanya Mundir. Nah, Abu Usaid ini tawal tabina punah ya bunaya. Kamu kalau sholat kok lama nian, Oh jangan lama-lama. Jadi Imam Bukhari ini di awal-awal bab mengambil perkataan Abu Usaid ini untuk nepis menolak pernyataan Atok. Jadi ada soka namanya At-Tabi'in Atok bin Robah itu mengatakan makruh ono anak ngimami wong tua. Jadi misalkan ya anak kan jadi imam bapaknya itu kata Atok bin Robah makruh. Nah pendapat Atok bin Robah dipatahkan kan oleh Imam Bukhari. Nah, dengan pernyataan Usaid bahwa Usaid ini sholat imamnya anaknya. Nah, sekarang kalau mengikuti atau bin Robak mengikuti beliau, nah kebetulan orang tuanya nggak bisa ngaji, yang bisa ngaji anaknya, macam repot, ya kan? Kalau yang jadi imam itu harus ayahnya. Nah, jadi Imam Bukhari dalam hal ini itu ingin menolak pendapatnya Atok bin Robak yang mengatakan makruh seorang anak ngimami orang tuanya. Buktinya Abu Usaid ini diimami anaknya cuma karena anaknya panjang sholatnya maka ditegur. Ada hadis yang diriwayatkan Abi Mas'ud qala rajulnya Rasulullah kayak tadi innal atakhoru saya enggak hadir dari sholat subuh. Karena apa? Si fulan itu sholatnya biasa ya. Tadi karena sudah ada kejadian Mu'ad bin Jabal tahu-tahu kok Ubay bin Ka'ab ngulangi lagi. Nah, sehingga Nabi marah luar biasa ya. Nah, berarti Nabi itu kan perhatian dengan umatnya sangat diperhatikan. Sesuatu yang beratkan umatnya Nabi enggak boleh. Nah, Nabi itu enggak senang. Semua berat umatnya enggak senang. Sepuai yang beratkan umatnya Nabi enggak senang. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Adam ibnu Iyas qala Adam hadatsana Subah qala Subah hadatsana Mukharib ibnu Disar qala Mukharib sami itu Jabir ibnu Abdul Ansori qala Jabir akbala datang rojulun siapa orang laki-laki ono binadhikhaini dengan membawa dua unta yang dibuat mengangsu. Binadhikhaini dengan membawa dua unta yang dibuat mengangsu. Waqad janaka padahal kali benar-benar sudah datang alailu apa gelapnya waktu malam. Waqad janaka kali benar-benar sudah datang alailu apa gelapnya waktu malam. Terus fawafaqo maka menemui siapa rajul Mu'adan pada Mu'ad bin Jabal. Yusoli kali sholat siapa Mu'ad. Fataroka maka meninggalkan siapa rajul nadhikau pada unta yang dibuat mengangsunya rajul. Nadhikau pada unta yang dibuat mengangsunya rajul. Tinggal no. Wa akbala dan datang siapa rajul ila Mu'adin kepada Mu'ad. Maksudnya datang mengikuti sholatnya Mu'ad. Tahu-tahu Baqarah maka membaca siapa Mu'ad bi suratil Baqarah. Wah, isai payah baliknya. Awian Anisa. Akhirnya fantolako maka berangkat arojul siapa orang laki-laki. Dia pergi meninggal Mu'ad. Mufaraqo. Wa balagho dan sampai pada rojul apa nama maksudnya Mu'ad
itu nala itu nyelatu, marah-marah, mengumpat. Nala itu marah, mengumpat siapa Mu'ad, nyelatu, ngomel-ngomel siapa Mu'ad minhu kepada rajul munafik itu. Dia sholat malah lari jamaah macam-macam. Nah, akhirnya fa'ata, maka datang siapa rajul an Nabi sallallahu alaihi, dia enggak terima dia. Jadi wong dimarahi iku gak terima ya ono Pak ya marah, gak terima datang Nabi. Fasaka, maka mengadu siapa rajul ilahi kepada Nabi, mengadukan Mu'adzan pada Mu'ad. Fasaka, maka mengadukan siapa rajul ilahi kepada Nabi, Mu'adzan pada Mu'ad. Akhirnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, afattan anta, afattanun, adakah bermula orang yang banyak memfitnanya? Anta, siapa engkau? Ini namanya fa'il sadal khobar. Nah, ini Pak, ini orang yang habis belajar aku cepat itu takut saya ini Pak. Pak Ustaz ini kan habis barusan belajar yang cepat ini kan. Jadi wah masa iya gak jadi oh ngono. Nah, saya jawab iki kan aman ya. Jadi mau turun takut tak telang resik kan, takut dawa iki. Afatan anta atau afatinun anta, jadi fatarun au afatinun. Adakah bermula orang yang memfitnah, bermula engkau? Siapa engkau? Nabi mengatakan salah samirul dengan 3 kali. Saking merempung sampai Nabi 3 kali. Falaulah sholaita, maka hendaknya sholat siapa kau? Mbok yo kowe sholat bisa bismi rabbika dengan baca sabbi bismi rabbika atau wasam siwa dukaha wal laili idza yaksha. Fa inna, maka sesungguhnya perkara kata Nabi itu sholat waro'aka, di dalam belakangmu al kabiru, siapa wong tua, wadoifu, dan orang yang lemah, wadul hajat. Aksibu, menyangka siapa saya, aksibu, menyangka siapa saya, ini kata Subarawinya, saya menyangka hadza, pada ini, fa inna yusolli waro'aka itu fil hadis, dalam hadis. Jadi kata Subah, kalimat fa inna yusolli waro'aka itu saya menyangka termasuk hadis. Artinya bukan penjelasan dari seorang rawi, tapi itu hadis. Nah, kalimat falola sholaitaka ini oleh ahli hadis diambil kesimpulan. Ketika orang itu marah terhadap kesalahan seseorang, itu harus mampu memberikan solusi. Itu maksudnya kan. Cuma Nabi kan marah, aku sok sholat ngimami nganggo apa? Surat Baqarah atau An-Nisa. Mbok yo kan? Jalan keluarnya mbok yo baca sabik atau wasam siwa duha. Itu maknanya kita selaku pemimpin atau guru barangkali kan marah kepada murid atau anak bawahnya itu harus nyari solusi. Jangan hanya marah saja tapi tidak dikasih tahu solusinya. Nabi ini kan marah tapi ngasih tahu solusi, ini lo bacaannya. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, Qala berkata Abu Abdillah, wataba, dan mengikuti pada Syu'bah Sa'idun, siapa Sa'id, wataba mengikuti pada Syu'bah Sa'idun Masruq wa Mis'arun As-Saibani wa Saibani. Qala Amrun wa Ubaid ibnu Miksam wa Abu Zubair an Jabir. Qara membaca Mu'adzun, siapa Mu'ad bi Isa bil Baqarah. Wah, padahal tadi itu sudah capek-capek ngangsu ya, Sor. Wah. Wataba mengikuti pada Syu'bah Al-Amas an Mukharibin, dari Mukharib. Babul ijaz, bab menerangkan, mencepatkan fi sholati, dalam sholat, wa ikmaliyah, serta, ini wau bimana ma'al kan, serta menyempurnakan sholat. Jadi walaupun sholat cepat tapi tetap sempurna. Hadasana qala Imam Bukhari, hadasana Abu Ma'mar qala Ma'mar, hadasana Abdul Waris qala Waris, hadasana Abdul Aziz an Anas ibni Malik qala Anas, kan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu biasa ini kan, yujizu, itu mencepatkan siapa Nabi as-sholata, pada sholat, wa yukmilu, nah, dan menyempurnakan siapa Nabi pada sholat. Babuman ayhada, babuman berani, bab menerangkan babnya orang akhofah yang meringankan siapa man as-sholata pada sholat, indah buka isobi, dalam ketika tangisan anak kecil. Waktu anak cilik nangis, imamnya ngerti cepet nawai, sakno ibuke, sakno mboke kan. Qala Imam Bukhari, hadasana Ibrahim ibnu Musa qala Ibrahim akhbarana Al-Walid ibnu Muslim qala Al-Walid hadasana Al-Auza'i an Yahya ibni Kasir an Abdillah ibni Abi Qatadah an Nabi, dari bapaknya Abdillah namanya Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi, ini sungguh saya, itul akumu, sungguh berdiri siapa saya di salat. Nabi ku salat. Uridu, menghendaki siapa saya, an utawila, pada hendaknya memanjangkan siapa saya via dalam salat.
Fa asma'u maka mendengar siapa saya buka asobi pada tangisan anak kecil. Akhirnya fa atazawaju maka mencepatkan siapa saya fi sholat dalam sholat saya karohiyata an asuko ini kan karena tidak senang hendaknya memberatkan siapa saya ala umihi atas ibunya sobi. Taba mengikuti pada Walid Bisr, jadi Bisr juga ikut serta meriwayatkan hadis ini kan wa Ibnu Mubarak wa Baqiyah dan Baqiyah anil Auza'i dari Imam Auza'i. Ini bab ya, orang yang mencepatkan sholat ketika sholat ada anak kecil apa menangis. Nah hadis ini bab ini dibuat dasar boleh anak kecil itu masuk masjid. Jadi anak kecil itu boleh masuk masjid. Dari Abdillah bin Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi itu saya ini sudah punya rencana. Sholatnya mau saya panjangkan. Tahu-tahu di tengah-tengah sholat Nabi dengar tangisan anak kecil. Nah terus saya cepatkan karena takut nanti ibunya itu berat. Ibunya ini bukan hanya ibu saja ya siapa saja yang ada kaitannya dengan hal-hal yang kira-kira memberatkan. Contoh begini, misalkan begini. Ya kita namanya di masyarakat harus tahu kan. Misalkan kita sholat imam ya. Terus tahu-tahu mungkin orang itu banyak apa ya? Mepe gabah misalkan ropa kan jemur. Nah ya kan. Terus kita tahu wah ini mau hujan. Coba kalau kita cepat lama nian. Wah, kan kasihan kan? Ya cepat-cepat saja biar orangnya cepat ngeringkesin barangnya. Ini bisa kita kiaskan yang lain. Nah, hadis ini kejeliannya ahli hadis. Gini maksud saya kan. Coba ketika Nabi sedang sholat. Ada anak kecil yang nangis saja dicepatkan sholatnya karena takut memberatkan ibunya. Sehingga dalam madzhab Syafi'i ini berarti boleh. Misalkan gini, kita sedang sholat. Tahu-tahu pas kita ruku ada orang masuk. Ada orang mau masuk. Ini boleh ruku kita panjangkan. Paham maksudnya kan? Saya ulang lagi. Jadi dalam kasus ini Nabi kan sedang sholat. Terus di tengah-tengah sholat ada anak kecil nangis. Nabi sholatnya pas rencananya kan dipanjang, terus dicepatkan karena apa? Takut nanti ibunya itu kan keberatan atau terganggu sholatnya nggak nyaman karena anaknya nangis. Berarti dalam hal ini Nabi kan menolong si ibu dalam pengertian supaya sholatnya nggak terganggu, supaya cepat selesai. Nah berarti kata Imam Syafi'i berarti konteksnya kan menolong ini. Kita sedang sholat. Awas, ini posisinya dalam ruku dan tasawuf. Kita misalkan sedang ruku. Terus ada orang datang. Ini boleh kita memanjangkan imam ini. Tujuannya menolong ini supaya dia dapat rakaat. Nah, itu maknanya supaya dapat rakaat. Begitu pula yang kedua ketika tasawuf akhir. Nah, boleh kita panjangkan karena ada yang mau datang. Supaya apa? Dapat fadilahnya jamaah. Karena fadilah jamaah itu bisa didapat selama belum mengucapkan mimnya assalamualaikum, mimnya alaikum dalam salam. Apa maksudnya kan? Nah, cuman ini ada yang menyangkal. Jadi Imam Qurtubi itu madzhab Maliki yang punya tafsir Qurtubi itu ya enggak bisa hadis idal itu kayak enggak bisa. Alasannya begini, kalau yang kasus ini kan mengurangi. Artinya sholatnya Nabi misnya apa ulama jadi kurang. Nah ini kan menambah dengan mengurangi itu kan bertentangan, juga bisa disamakan. Nah itu pemahamannya Imam Qurtubi gitu. Tapi As-Syafi'i tadi sama-sama menolongnya. Nah, ilatnya sama-sama menolongnya. Dilamakan menolong supaya ini dapat apa? Rakaat, posisi ruku. Ketika posisi tasawuf supaya dapat fadilahnya jamaah. Jadi beda cara sudut pandangnya. Berapa maksudnya kan? Nah, kalau pandangnya itu sama-sama ilatnya menolong, berarti boleh. Nah, ada lagi ulama itu yang begini. Gini boleh menunggu boleh. Yang penting jangan berlebihan. Cuma nunggu lama, itu masih wudhu tunggu, rukuk terus. Iya makmum ya merutuk. Mesti merutuk ya kan? Tahu itu orang kerocok-kerocok datang, kita sedang rukuk tunggu. Wah, ya mesti merutuk makmumnya. Jadi boleh menunggu dengan cara apa? Tidak lama-lama. Ada yang menyatakan begini, boleh menunggu. Tapi imam harus jangan pilah-pilah. Gimana pilah-pilah? Yang datang mentang-mentang Pak Rojab ini pedagang kaya tunggu lama. Kalau yang datang ini kira-kira biasa-biasa enggak. Itu namanya memilih-milih. Itu enggak boleh. Paham maksudnya kan? Nah, dari sini Imam
Imam Nawawi itu membuat satu kesimpulan. Nah, ini dalam fikih itu kan. Dalam ini Imam Nawawi itu mengatakan boleh imam menunggu makmum yang sedang datang dalam keadaan dia rukuk supaya makmum dapat rakaat, atau dalam keadaan tasawuf dengan 3 syarat. Satu syaratnya menunggunya tidak berlebihan, enggak lama-lama. Yang kedua tidak pilih-pilih. Enggak pilih-pilih. Yang masuk ini yang kaya, tungguan. Ini kira-kira yang miskin, jangan tunggu-tunggu. Enggak pilih-pilih. Syaratnya enggak pilih-pilih. Yang ketiga, waktu nunggunya dalam keadaan apa? Rukuk atau tasahud akhir. Kalau dalam berdiri? Oh? Kalau dalam berdiri tujuannya untuk nunggu? Jangan. Nah, karena apa? Misalkan gini, dalam berdiri ya, enggak sampai tunggu kan? Ya nanti rukuk sampai tunggu kan dapat rakaat. Oh, tujuannya itu supaya dapat rakaat. Kalau nunggu dalam keadaan rukuk, nunggu dalam keadaan tasawuf supaya dapat apa? Fadilahnya jamaah. Jadi makanya Imam Nawawi boleh menunggu, syaratnya 3, 1 nunggunya enggak terlalu lama, 2 enggak dibeda-bedakan yang masuk itu, 3 nunggunya dalam rukuk atau tasawuf akhir. Bisa dipahami ini kan? Qala berkata si Bukhari hadatsana Khalid ibnu Makhlad, qala Khalid hadatsana Sulaiman ibnu Bilal, qala Sulaiman hadatsana Syarik ibnu Abdillah, qala samitu Anas Malik yaqulu. Khalid berkata, siapa Anas? Masolaitu, tidak pernah sholat siapa saya, wara'a imamin, di dalam belakangnya imam, qattu, di dalam zaman selamanya, kalau babar belas sama sekali, qattu. Akhofa, yang lebih ringan sholatan apanya sholatnya, wal atama, dan tidak lebih sempurna, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa insunya perkara itu karena ada siapa Nabi itu layas mau sungguh mendengar siapa Nabi buka asobyi pada tangisannya anak kecil. Tato yufayukhaffifu, maka mencepatkan siapa Nabi makhofata antuftana, karena takut hendaknya difitnah disibukkan pikirannya, maksudnya kan ummuhu, siapa ibunya Sobi. Coba Anas bin Malik yang selaku pembantunya Nabi kan 10 tahun, beliau mengatakan aku tidak pernah sholat di belakangnya imam, wah yang sholatnya lebih cepat, lebih sempurna daripada Nabi. Daripada Nabi. Bahkan Nabi itu kata beliau pernah sudah sholat dengar tangisan anak kecil di masjid itu kan, langsung Nabi itu cepat-cepat, khawatir ibunya apa? Sholatnya terganggu. Insya Allah. Nabi hal yang kayak gitu diperhatikan ya. Yang kayak gitu diperhatikan semua Nabi itu kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Ali ibnu Abdillah, qala Ali hadatsana Yazid ibnu Zurai, qala Yazid hadatsana Sa'id, qala hadatsana Qatadah. Anas Malik itu hadasa menceritai siapa Anas pada Qatadah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi, ini sungguh saya itulah adkhulu, sungguh masuk siapa saya fi dalam salat. Wa ana kali bermula saya uridu, itu menghendaki siapa saya itolata, pada memanjangkan sholat. Fa asma'u, maka mendengar siapa saya buka asobyi, pada tangisan anak kecil kata Nabi. Fa atazawwaju, maka mencepatkan siapa saya fi sholati. Mimma a'lamu, mimma karena barang a'lamu yang mengetahui siapa saya pada mama dibayani min siddati wajdi umi, karena sangat atau nyatanya sangat susah ibunya Sobi. Coba susah dulu aneh nangis. Mimbukai, karena tangisannya Sobi. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Basar, qala Muhammad hadatsana Ibnu Abi Adyin an Sa'idin an Qatadah an Anas Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ini sunnah saya tul adkhulu, sungguh masuk siapa saya fi salat. Fa uridu, maka menghendaki siapa saya itolataha, pada memanjangkan salat. Fa asma'u, maka mendengar siapa saya buka asobi. Fa atazawwaju, maka mencepatkan siapa saya pada sholat. Mimma, karena barang a'lamu yang mengetahui siapa saya pada ma min siddati wasdunit, karena Masya Allah, mimma a'lamu min siddati wasdi, nyatanya sangat susah ibunya Sobi membukai, karena tangisannya Sobi. Wa qala Musa hadatsana Abban hadatsana Qatadah hadatsana Anas an Nabi, misalnya pada samanya hadisul madkur. Ini hadisnya kan sama semua kan, cuman ini begini, yang kita tangkap itu begini. Ini yang harus kita akui. Ya kan, walaupun redaksinya itu berbeda-beda, cuman
isinya kan sama kan? Isinya sama. Ini memberikan pengetahuan betapa Imam Bukhari itu ahli hadis kubul ilmi. Nah, dari sanad yang berbeda-beda walaupun isinya sama. Nah, kan isinya sama. Dan hadis ini yang dibadasar orang boleh meriwayatkan hadis bil makna. Artinya kan gini, maksudnya itu kan isinya itu sama, berita sama, cuma redisnya berbeda-beda. Nah, misalkan gini, sahabat itu krungu hadis dari Nabi, itu tetap cara menyampaikan itu isinya sama, cuma berita lafadznya berbeda-beda. Itu namanya boleh meriwayatkan hadis bil makna. Paham maksudnya kan? Jadi ada unsur gitu. Ini menunjukkan Imam Bukhari itu ahli ilmu. Luar biasa. Kalau kita kan enggak, sudahlah sama kan enggak, Imam Bukhari enggak. Nah, cuma punya guru yang berbeda-beda. Padahal isinya sama hadisnya kan. Nah, insyaallah. Yang dipercepat oleh Nabi ini, apakah bacaannya yang tadinya akan panjang terus dipendekkan atau? Iya. Jadi yang mestinya panjang itu tadi kan saya mau kan. Nah, itolataha artinya panjang dalam berdiri. Nah, balik bacaannya. Ketika pendengar nangis sudah sampai situ aja ya. Yo, artinya langsung langkah selanjutnya itu dipercepat. Cuman tetap rukuk selanjutnya sempurna. Artinya rukun tetap sempurna. Babu idza sholat, mulai penerangan idza sholat. Apabila sholat siapa saksun, summa amma kemudian mengimami siapa saksun qauman pada kaum. Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Harbin wa Abu Nu'man. Qala berkata siapa keduanya? Sulaiman dan Abu Nu'man. Qala hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Ayyuba an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Abdullah. Qala Jabir kana ada muadzun siapa muad yusolli itu salat siapa muad ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumayati kemudian datang siapa muad qaumahu pada kaumnya muad. Fayusolli maka sholat siapa muad bihim dengan qaumahum. Ini bab menerangkan orang yang sudah sholat terus pulang ngimami masyarakat. Ini disebut kemana-mana nggak masuk. Ini namanya i'adah. Kemarin kan saya terangkan kan nih. Jadi i'adah ada dua, ada i'adatul lughawiyah, ada istilahiyah. Ini walaupun kemarin saya terangkan ini mungkin ada kawan yang kemarin tidak masuk baca. Jadi i'adah lughawiyah itu gini Pak. Sholat itu sudah sah. Seperti ini kan sudah sah. Mu'ad itu sudah sholat dengan Nabi sudah sah. Terus pulang ke kampungnya. Beliau jadi imam. Itu namanya i'adah lughawiyah. Nah, i'adah lughawiyah inilah yang ketika sholat pakai i'adatan. Misalkan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin i'adatan. Nah, ada i'adah istilahiyah, yaitu mengulang sholat yang diulang itu tidak sah. Misalkan kita sholat zuhur. Nah, kemudian waktu itu tasarruf kita najis atau bagaimana, katakan sholatnya itu enggak benar kan, terus diulang lagi. Itu namanya i'adah istilahiyah, itu yang enggak pakai i'adah enggak pakai. Nah, kasusnya Mu'ad ini kan begini kan kata Jabir, Mu'ad itu sholat bersama Nabi. Terus sumayati qaumahu ketika pulang fasholla bihim. Terus ngimami kaumnya, ini ngimami sholat isya. Nah ini debat sedikit kemarin yang belum diterangkan. Jadi ulama itu begini, ini kan status sholatnya mu'ad itu kan sholat sunat kan ada. Sementara makmumnya adalah sholat wajib. Nah kalau yang populer kan namanya sholat i'adah. Ini ada yang menyangkal begini. Ini tidak bisa dikatakan sholat i'adah. Alasannya apa? Ketika mu'ad itu sudah sholat dengan Nabi, beliau kan pulang ngimami. Nabi kan nggak tahu. Kalau mu'ad itu ngimami lagi. Berarti status sholatnya mu'ad itu kan belum ada pengesahan dari Nabi. Nabi nggak tahu, mau dia pulang. Itu ulama yang menyangkal bahwa i'adah itu nggak boleh. Paham kan? Kalau kasus ini. Nah, ulama yang memperbolehkan. Kamu jangan bilang Nabi itu nggak tahu. Taruh oke, seandainya Nabi itu tidak tahu dan sholatnya itu nggak benar, pasti Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi bahwa ada sahabat yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui, ini ulama yang mayoritas yang bela bahwa ada itu benar. Gini, Mu'ad itu ketika pulang ke kampungnya, namanya Bani Salimah, pulang ke kampungnya.
Itu yang diimami itu bukan sembarangan, itu para sahabat. Di mana sahabat itu ada sahabat yang 40 sahabat ahli Badar, itu ikut jadi makmumnya Mu'adz bin Jabal. 40 Badrian. Ada yang 30 sahabat itu ikut Bai'atul Aqobah. Jadi yang ikut Mu'adz sholat ini bukan sembarang sahabat. Kalau Mu'adz salah, tidak mungkin mereka ngikuti. Paham maksudnya kan? Nah, jadi mayoritas ulama ya kan tetap mengatakan bahwa sholat i'adah itu boleh, bahkan dianjurkan kalau untuk menolong seseorang yang barangkali belum ada temannya berjamaah. Makanya dalam riwayatnya Imam Syafi'i dan Imam Daruqutni itu ada tambahan begini, ya lau tatawu'un walahu maktubatu isya. Nah, ada tambahan ini yang memperkuat, ya lau tatawu'un, sholatnya Mu'adz bagi dia tatawu, sholat sunat walahu maktubatun, bagi sahabat yang diimami sholat maktubah. Saya paham kan? Nah, akhirnya disimpulkan begini, dalam konteks jamaah yang ada kaitannya dengan boleh dan tidak itu satu, ya, imam sholat wajib, makmumnya sholat wajib, sama-sama wajib, selesai, gak ada manfaat. Kemudian sama-sama sunat, boleh, gak ada masalah. Nah yang kasus ini imamnya sholat statusnya sunat, makmumnya wajib, kita disangkal tadi, cuman mayoritas ulama itu boleh. Nah yang keempat dibalik, gimana dibalik? Misalkan yang imamnya itu yang sholat wajib, yang makmum yang iadah, berarti kan dia sunat. Paham Mas kan? Jadi yang imamnya itu sholat wajib, yang makmumnya sholat sunat. Ya kayak iadah itu, misalkan kita iadah, kebetulan kita jadi makmum, teman kita belum sholat, dia akan jadi imam. Berarti kita kan sholat sunat, dia sholat wajib. Ada yang begitu kan? Nah semuanya empat ini, yang dua itu oke, artinya nggak ada masalah. Nah yang dua ini khilaf, tetap secara jumhur ulama memperbolehkan. Yang tidak boleh itu kan kalau jamaah yang nggak bisa diikuti. Contoh begini, sampai misalkan ya sholat duhur, imam sholat jenazah, biar bentuk wong tidak pakai ruku. Nah, paham kan? Kan nggak bisa diikuti kan? Atau misalkan nggak masalah. Cuman ada yang mengatakan makruh, misalkan subuh ikut duhur kan, jadi maghdiyah ikut mu'addah itu sah boleh, cuman ada yang mengatakan makruhun. Ada sampai ulama itu begini, gak masalah sholat duhur ikut sholat jenazah gak masalah, tapi yang imam, misalkan yang imam itu harus rokaat empat takbir yang terakhir. Jadi misalkan gini, tapi kak jadi ngomong tambahan lagi, Pak Sodikin ini ngimami sholat jenazah, pas takbir yang keempat kan, terus Pak Rojab sholat duhur kan, takbir yang keempat kan takbir. Nah, berarti setelah yang keempat kan sudah salam. Nah, berarti Pak Rojab ini kan meneruskan sendiri, kan tidak ada kaitannya sampai dengan sampai rukuk sujudnya. Paham maksud kan? Nah ini ulama mengatakan boleh, cuman nyolangkang ini ya. Nah, jadi intinya empat tadi itu secara umum boleh, secara umum itu boleh. Apa? Terus mana? terus. Lanjut. Oh ya lanjut baik Pak Brigade. Aman baik. Sama. Pak Baru dijawab tadi itu. Babuman ayhada babuman. Asma'a yang memberi pendengaran siapa man anasa pada manusia takbiratul imami pada takbirnya imam. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Abdullah ibnu Daud qala Abdullah hadatsana Alamas an Ibrahim anil Aswad Aisyah qala Aisyah lama marido ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam maradau dengan sakitnya Nabi alladzi maradau mata yang wafat siapa Nabi fi dalam maradau ata maka datang pada Nabi Bilalun siapa Bilal yu'dinu khali memberitahu siapa Bilal pada Nabi bisolat. Ini sayugjanya apike kan imam itu kalau mau adzan mau apa ya ngasih tahu imam. Faqala maka berkata siapa Nabi muru perintahlah kamu semua Abu Bakrin fal yusolli maka hendaknya sholat siapa Abu Bakar. Qultu berkata siapa sekata Aisyah inna Abu Bakrin itu rajul orang laki-laki asifun yang lembek hatinya sangat susah gampang nangis ya kan? Asifun itu orang yang gampang nangis lembek hatinya
Iyakum apabila berdiri Abu Bakar maka di dalam tempat berdirimu, yabki maka menangis siapa Abu Bakar, fala yakdiru maka tidak mampu si Abu Bakar ala qiraati atas membaca. Faqala maka berkata siapa Nabi, muru Abu Bakar, stop perintah Abu Bakar, fal yus soli. Fakultu maka berkata siapa saya mithlahu pada seperti inna Abu Bakar rajulun asifun. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasati dalam yang ketiga awirobiatu yang keempat, innaku nasunya kamu semua, innaku nasunya kamu. Ini yang dikhitobi ini Siti Aisyah, cuman karena pakai jamak karena yang lain juga setuju sependapat dengan Siti Aisyah. Sawahibu Yusufa itu seperti Siti Zulaikha istrinya Nabi Yusuf. Muru perintah itu seperti Siti Zulaikha istrinya Nabi Yusuf. Muru perintahlah kamu Abu Bakar fal yusolli, fasola maka Abu Bakar wa kharaja dan keluar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhada Khalid dibopong siapa Nabi baina rajulnya antara dua orang laki-laki. Ka'anni seakan-akan saya angduru itu melihat siapa saya ilai kepada Nabi. Yakhutu Khalid menyeret-nyeret siapa Nabi. Birijlaihi dengan kedua kakinya Nabi al-ardo pada bumi. Falamma ra'a maka ketika melihat pada Nabi Abu Bakr daba maka bermaksud ay qasoda si Abu Bakar yata'akharu Khalid mundur. Siapa Abu Bakar fa asyara maka isyara siapa Nabi ilai kepada Abu Bakar. Ansolli hendaknya sholat siapa engkau, fata'akhara maka mundur siapa Abu Bakar. Waqo ada dan duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ilajan bihi ke sampingnya Abu Bakar. Wa amal Nabi Khalid wa Abu Bakar Khalid bin Abu Bakar itu yusmi'u memberi pendengar Abu Bakar an-nasa takbir pada takbir. Taba'a mengikuti pada Abdullah bin Dawud itu kan mukhadirun siapa mukhadir anil A'masi dari A'mas. Ini termasuk dalilnya yang pertama kali adanya mubaligh. Orang yang memberi pendengaran makmum takbirnya imam. Berarti sekarang mubaligh. Nah mubaligh ini tentu tujuannya ya sama dengan ketika orang sholat ya ada yang imam salah. Terus kita mengucapkan subhanallah, kalau tujuannya mengingatkan kan batal. Mubaligh juga begitu. Enggak boleh tujuannya menyampaikan ini, ya sudah dia tujuannya baca takbir. Minimal dua, tujuannya dia takbir dan ngasih tahu yang di belakangnya. Jadi punya hukum kayak makmum mengingatkan imam. Itu mubaligh, harus hati-hati. Kalau tujuannya hanya menyampaikan suara imam saja itu bisa batal. Kayak ketika makmum mengingatkan imam, kan harus ada tujuan tasbih. Enggak boleh tujuan mengingatkan atau minimal dua-duanya. Yo ada niat mengingatkan dan baca tasbih. Nah, ini kayak itu kan. Nah Rasul ini ketika sakit gerah kan, kemudian Nabi Abu Bakar suruh. Nah, Siti Aisyah, wah beliau ini rajulun asib, gampang nangisan nih. Kalau menempat di tempat sampean itu nangisan dia nggak tahan. Nah walhasil masih terus menerus mengusulkan Abu Bakar. Akhirnya Nabi mengatakan innakuna sawahibu Yusufa, kamu nih kayak Siti Zulaikha apa? Isnya Yusuf. Artinya gini, ucapan dohir kan. Nah, tidak sesuai dengan hatinya. Artinya ada sesuatu yang tersambung dalam hati seperti yang kita terangkan kemarin kan. Nah, jadi Siti Aisyah itu ada tujuan lain. Artinya ketika nanti satu saat Abu Bakar ini jadi imam kan. Nah, artinya biar sahabat lain itu legowo karena terbukti Nabi sudah diusulkan yang lain, Nabi pun juga enggak mau tetap nyuruh Abu Bakar. Nah, itu ada tujuan gitu. Di suatu saat nanti Abu Bakar jadi imam, ya kan? Nah, itu yang sahabat itu legowo. Karena sudah diusulkan berkali Nabi kan tetap nyuruh Abu Bakar. Nah, kemudian ini yang jadi masalah lagi. Kenapa ya Nabi itu sudah disuruh Abu Bakar? Nabi itu kan sudah nyuruh Abu Bakar. Sudahlah kamu jadi imam kan sudah isyarahi. Tapi Abu Bakar kok tetap apa? Enggak mau, kan? Enggak mau karena Abu Bakar tahu perintahnya ini ada bukan perintah wajib. Nah, maka ada bahasa muraatul adab afdhalu min imtithalil amri, menjaga adab itu lebih utama dari ikuti perintah. Ini seperti gini kan? Nah, ini yang masyhur ya dipakai orang-orang maaf ini kan, orang tetangga sebelah itu kan. Nabi itu tidak pernah nyuruh sholawat baca Sayyidina itu enggak ada, mesti pakai apa? Muhammad kan. Tapi kita pakai Sayyidina. Atau perintahnya bukan pakai Sayyidina, itu di muraatul adab. Kita menjaga adab lebih utama daripada ikuti perintah. Nah, ini juga begitu Abu Bakar ini tahu. Mosok saya seorang Abu Bakar ibnu Abi Quhafah ngimami di depan Nabi itu nggak pantas, ya nggak cocok. Ini luar biasa adabnya Abu Bakar, luar biasa.
Babu rajulu ayada babu rajulu yak tamu yang ikut siapa rajul bil imami dengan imam, wayak tamu dan ikut anasu siapa manusia bil makmumi dengan makmum. Wayul karu dan disebutkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam apa iktamu ikutlah kamu semua bi dengan saya, wal yaktamma dan hendaknya ikut bikum dengan kamu semua, man siapa orang ba'dakum yang setelahnya kamu semua, ba'dakum yang setelahnya kamu semua. Qala berkata si Bukhari hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala Qutaibah hadatsana Abu Muawiyah anil Amas an Ibrahim anil Aswad an Isa lama takula ketika berat siapa Rasulullah apa geranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'a maka datang Bilalun yu'dinu khali memberitahu siapa Bilalu pada Rasulullah bisolati dengan solat. Faqala maka berkata siapa Rasulullah muru Abu Bakrin ayu soliya binas. Faqultu ya Rasulullah in Abu Bakrin rajun asib wa in Abu Bakar itu mata yakum itu kapan berdiri si Abu Bakar maka di dalam tempat berdirimu aifi solat la yusmi'u maka tidak memberi pendengar si Abu Bakar Anas. Falau amarta mbok yo itu lau takdid ini kan. Mbok yo saman perintah Umar pada Umar. Faqala maka berkata siapa Nabi muru Abu Bakar yusoli Anas. Faqultu li Hafsah. Terus Siti Aisyah pinter, Hafsah suruh. Hafsah ini orang urutan. Kuli, Mbak sampean kuli lalu kepada Umar sampean ngomong ke ayah sampean yo in Abu Bakar itu mata yakum makam lain musmi Anas. Kalau amarta Umar. Qala berkata siapa Nabi. Jadi ketika Siti Hafsah menyampaikan kayak ini Nabi mengatakan inna kunna la antuna sahibu Yusufa muru Abu Bakr ayu Soliya bin Nas. Falamma dakhala ketika masuk siapa Rasulullah fi salat wajada maka menemui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala maka ketika masuk siapa Abu Bakar fi salat. Abu Bakar ketika sudah salat kata wajada maka menemui siapa Rasulullah fi nafsi dan Rasulullah khifatan pada ringan. Faqala maka berdiri siapa Rasulullah yuhada kali dibopong siapa Rasulullah baina raju laini wari jelau kali bermula kedua kakinya Rasulullah itu yakhutani menyeret-nyeret Rasulullah fil ardi hatta dakhala sehingga masuk siapa Rasul alam dalam masjid. Falamma sami'a Abu Bakrin dengar khisau pada suara samarnya Nabi itu suara sang Nabi dzaba maka pergi Abu Bakrin ya ta'akhiru khali mundur si Abu Bakar fa'au maka isyarah ilahi kepada Abu Bakar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a maka datang siapa Rasulullah hatta jalasa sehingga duduk siapa Rasulullah an yasai Abu Bakrin. Fakana maka ada Abu Bakar itu Abu Bakar qaiman khali berdiri wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu isoli qaidan khali duduk yak tadi ikut Abu Bakrin ikut bisolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanasu kali bermula manusia para sahabat itu muktaduna beberapa orang yang ikut bisolati Abu Bakrin dengan solatnya Abu Bakar. Jadi ini hadis yang kita paham dulu ini babnya orang laki-laki yang ikut imam terus wayak tamun nas orang yang di belakangnya ikut makmum yang di belakangnya imam. Ini begini, ada ulama yang berpendapat begini. Jadi misalkan begini. Ini pendapatnya Imam Sa'di. Jadi begini, misalkan ada imam ya, terus kan banyak. Kemudian tentu yang di belakangnya ini ngikuti imam. Nah, ada orang datang, misalkan imamnya sudah bangun dari ruku. Nah, yang sana, yang di belakang sana itu masih posisi ruku. Apa Pak? Terus orang yang datang ini Pak Rojak ngikuti rukuknya orang yang di belakang ini. Itu ada ulama yang mengatakan dapat rokaat. Karena termasuk mengikuti makmum yang di belakangnya walaupun dengan imam tidak mengikuti. Itu maksudnya dasarnya kan iktamu bi ikutlah dengan saya wal yaktama bikum man ba'dakum. Hendaknya ikut orang yang di belakang kamu. Nah, cuman secara masyhur pendapat yang masyhur ya tetap enggak dapat. Dapat tuh kalau dengan imam. Nah, cuman tadi saya katakan ini ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa jamaah itu satu sama lain saling memikul, sehingga bahasanya walau imam ini sudah bangun dari rukuk tapi makmum yang di belakang yang baru datang ketemu rukuknya makmum yang di belakang ada yang mengatakan dapat rokaat. Paham Mas kan? Nah, itu dalilnya, ini tambahan ilmu. Walaupun itu kalau yang enggak masyhur. Ini udah sama ya kayak tadi. Babul yaqudu. Hal yakudu adakah boleh mengambil al imamu siapa imam idza syakka apabila ragu siapa imam biqauli nasi dengan ucapannya manusia
biqauli nasi, dengan ucapannya manusia. Qala berkata sahabat Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin ibni Anas an Ayyuba ibni Abi Tamimah as-Sakhtani an Muhammad ibni Sirin an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ing sorofa salam siapa Rasulullah minis nata ini dari 2 rakaat. Faqala maka berkatalah kepada Rasulullah Dzul Yadaini, siapa Dzul Yadaini? Namanya Khirbah, ini sahabat. Dikatakan beliau ini ada tangan yang panjang gitu kan. Ada yang katakan gitu sehingga dikatakan Dzul Yadaini, jurukan itu kan. Aku surat, adakah dikosor as-sholatu apa sholat? Amnasita, adakah lupa siapa engkau ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sodaqo, adakah benar Dzul Yadaini? Siapa Dzul Yadaini? Faqala maka berkata annasu, siapa manusia? Naam, iya. Faqama maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashola maka sholat siapa Rasulullah isnataini pada 2 rakaat ukhroya ini yang akhir keduanya. Summa salama salam siapa Rasulullah, summa kabaro takbir siapa Rasulullah, fasajada maka sujud siapa Rasulullah mithla sujudihi, khali seperti sujudnya Rasulullah dalam sholat, au atwala atau lebih panjang, au atwala atau lebih panjang. Langsung 2. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdul Walid, qala Abdul Walid hadatsana Subhan Sa'id bin Ibrahim an Abi Salama ibni Abdurrahman an Abu Hurairah, qala Abu Hurairah sholat an Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhur rakaatani, dengan 2 rakaat. Faqila maka dikatakan, ya Rasulullah kok sholaita rakaataini, sama ke 2 rakaat. Fashola maka sholat siapa Nabi rakaataini, summa salama salam siapa Nabi, summa sajada sujud siapa Nabi, sajdataini dengan apa? 2 sujudan. Sajdataini dengan 2 sujudan. Nah, ini begini. Jadi dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat satu pertanyaan. Cuman beliau tidak menjelaskan jawabannya. Ini tradisi beliau. Ini. Apakah imam itu ketika ada keraguan boleh mengambil, boleh mengambil ucapannya makmum untuk menghilangkan keraguan dia. Jadi misalkan gini, contoh begini. Kita ragu, kita jadi imam ya. Terus sholat katakan duhur. Kita ragu, ini dapat 2 rakaat apa baru 1? Ya. Kemudian kita sudah berdiri. Nah, terus imam makmume ngomong subhanallah gitu kan. Nah, apakah boleh? Wah, ini kita 1 atau kita 2 berdasarkan pernyataan apa? Makmum. Paham maksudnya kan? Jadi boleh tidak imam ini ketika ragu katakan rakaatnya kan? Nah, mengikuti pendapatnya makmum. Nah, ini karena konteksnya itu khilaf, makanya Imam Bukhari tidak membuat satu jawaban. Ini kan debat pertanyaan kan? Nah, dalam hal ini itu kalau ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu pernah salam baru dapat 2 rakaat. Ini sholatnya ini ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan duhur, ada yang mengatakan isya. Yang jelas yang masyhur itu duhur sholat baru dapat 2 rakaat terus Nabi salam. Nah, ketika salam ada sahabat namanya Dzul Yadaini itu bertanya, ya Rasulullah sholat ini dikosor apakah sampai lupa? Karena waktu itu kan mungkin sholat itu ada perubahan, zaman masih hidup, wahyu masih turun. Maka pertanyaannya, apakah sholat itu memang dikosor, artinya 2 sekarang dirubah 4 jadi 2 atau memang sampai lupa? Kata Rasulullah, enggak. Apakah benar ucapan Dzul Yadaini bahwa saya ini sholatnya itu kurang rakaatnya? Kemudian faqala nas, sahabat mengatakan, "Naam ya Rasulullah, iya benar Dzul Yadaini sampai sholatnya itu kurang." Langsung Nabi itu menambah lagi 2 rakaat, terus salam. Setelah salam selesai terus Nabi takbir dalam rangka sujud sawi. Ini yang di belakang ini kan gini, sujud sawi itu kalau dalam madhab Syafi'i itu kan sebelum salam, ya kan? Madhab Maliki dan madhab yang lain itu adalah setelah salam. Nah, sekarang jadi pembahasan itu gini. Ini nanti kalau sama nggak paham ini bisa ditanyakan ini kan supaya jelas. Jadi kembali lagi pertanyaannya, seandainya imam ragu rakaat, boleh ndak awal imam itu mengambil satu keputusan apa ini 2 apa 3 berdasarkan
makmum. Nah, ini mayoritas ulama termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu boleh. Boleh. Jadi misalkan begini. Kita sholat ya duhur. Mestinya kan 4 rakaat. Nah, terus dapat 2 rakaat, sudah dapat 2 rakaat, kita kan bisa tahiyat. Kita disuruh berdiri. Sehingga makmum kan subhanallah. Makmum duduk isyarah bahwa ini dapat 2. Paham kan? Nah, ini seperti ini kalau madhabnya Imam Malik atau Makana boleh. Oh berarti sholat saya baru dapat 2. Artinya perkataan makmum boleh diikuti. Kalau madhab Syafi'i nggak boleh. Harus berdasarkan keyakinan. Keyakinannya imam sendiri. Siapa maksudnya kan? Nah, kalau dalam madhab Syafi'i. Makanya kalau ditengok dalam fikih madhab Syafi'i di Niyatu Zaid itu begini, Niyatu Zaid. Imam ngikuti pendapatnya makmum, perkataan makmum itu boleh. Syaratnya makmum atau orang lain itu boleh. Syaratnya orangnya ini mutawatir. Katakan jamaah itu banyak, penuh semasjid ini. Oh ternyata rakaat satu salah. Tapi jamaahnya banyak, itu boleh diikuti. Karena sekian banyak tidak mungkin bohong. Nah berarti kalau hanya 1, 2, 3 orang yang nggak boleh diikuti. Karena nggak mutawatir. Contoh begini, misalkan gini. Ini yang usah dinalar. Pak Sodik ini sholat sempat Pak Rojab, sempat datang. Kan kebetulan Mas Bu. Nah pas Imam dah salam, Pak Sodik berdiri, Pak Rojab berdiri. Nah terus Pak Sodik ragu, aku mulai luru petelu. Tak tahu Pak Rojab kok tahiyat, oh berarti 2 mesti Pak saya, kan gitu kan? Logikanya kan itu nggak boleh dalam madhab Syafi'i, nggak boleh Pak. Harus menurut keyakinan sampean. Paham maksudnya? Nggak boleh. Wah ikut Pak Rojab tahiyat, berarti saya juga dapat 2. Itu nggak boleh. Nah, paham maksudnya kan? Tapi kalau madhab lain tadi boleh. Nah, berkaitan dengan hadis ini tentu kan, Nabi kok langsung nambah 2 rakaat. Padahal Nabi itu kan sudah ngomong gitu kan, sudah berbicara. Mestinya gambarannya kan mesti batal. Wong satu berbicara kan batal ya kan? Nah, kok Nabi hanya tinggal nambah 2 rakaat. Nah, dalam hadis ini saya bacakan supaya lebih jelas ini. Tanggapan fuqaha masalah hadis Dzuliyadaini. Nabi kan sudah ngobrol kan, kenapa sholatnya kok nambah 2 rakaat enggak batal. Ini gini, jadi yukmalu kalamu Dzuliyadaini wa sahabati fil hadis Dzuliyadaini annahum lam yakunu al yaqini minal baqa bis salat litazwijihim naskha sholati minal arba ila rakaataini. Alasannya pertama, karena zaman itu memungkinkan sholat itu ada perubahan karena wahyu masih turun. Nah sehingga ketika terjadi sholatnya Nabi baru 2 rakaat terus salam kan, terus salam, sahabat tentu ikut salam, sehingga perasaan sahabat waktu itu beliau tidak dalam keadaan sholat karena memungkinkan sholatnya adalah di nasakh, mansukh. Asalnya 4 jadi 2. Paham maksudnya kan? Sehingga sahabat ini posisinya tidak yakin dalam keadaan sholat. Itu alasannya kenapa sholatnya nggak batal, artinya tidak diulang dari awal. Alasan yang kedua, ini bi annahum takallamu ba'da qouli sallallahu alaihi wasallam au anna kalamahum kana khitoban lahu alaihi salatu wasallam. Intinya begini. Alasan nggak batalnya tinggal nambah 2 rakaat karena percakapan dengan Rasulullah itu dalam satu pendapat kan itu tidak membatalkan sholat. Kan orang ngobrol kan membatalkan sholat. Nah ini kecuali percakapan yang dengan Rasulullah. Nah itu termasuk khosois. Jadi maksudnya kan sehingga sholatnya tidak dikatakan apa? Batal, itu khosoisnya Rasulullah. Nah dan ini mungkin sekali nggak ada ini kan, Rasul nggak ada. Nah yang ketiga, nah ini yang hebat. Alasannya annahum lam yaqa minhum kalamun innama asyaru ilahi aina'am kama fi sunani Abi Daud bilabdi au ma'u. Jadi gini, dalam riwayatnya Abi Daud kasusnya Dzuliyadain itu sahabat tidak berbicara, hanya isyarah pada. Isyarah berupa isyarah sehingga tidak mengucapkan kata-kata. Paham maksudnya tidak mengucapkan kata-kata. Nah, otomatis sholatnya tidak batal. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, percakapan Nabi dengan para sahabat itu kalau mengikuti fikih itu adalah kalau menurut Ibnu Hajar adalah 4 kalimat. Asal mengucapkan itu tidak, kalau lupa ini kan dalam keadaan lupa kan. Tidak 4 kalimat, kalau al-qulubi tidak 6 kalimat. Sedangkan percakapan sahabat dengan Nabi itu
Menurut Al-Qurtubi tidak melebihi 6 kalimat. Kalau Ibnu Hajar tidak sampai 4 kalimat otomatis enggak batal. Jadi paham maksudnya kan? Nah, itu alasan-alasan kenapa percakapan ini tidak membatalkan sholat. Jadi ada beberapa aspek. Yang jelas kalau ngikuti tadi kan itu kekhusyukan Nabi, ngobrol dengan Nabi ketika sholat. Ini kan mestinya kan dalam sholat kan? Nah, karena sholatnya kurang itu tidak membatalkan sholat. Bab idabaka apabila menangis al imam siapa yang bersolat. Wah, ini perih. Imam nangis iki batal terus sembahyang. Wa qala Abdul Saddad samitu nasija samitu mendengar siapa saya nasija Umar pada tangisannya Umar. Aku krungu Sayyidina Umar itu nangis. Wa ana kali bermula saya kata Abdul itu fi akhir sufuf. Padahal saya di akhirnya beberapa shot. Padahal sekian banter. Yaqra'u membaca siapa Umar innama asku bathi sungguhnya mengadukan siapa saya aku mengadukan kepada Allah bathi pada kesedihan saya wa husni dan kekhususan saya adukan ilallah kepada Allah seperti Yusuf. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Ismail qala Ismail hadatsana Malik ibnu Anas an Hisam ibnu Urwa an Abi an Aisyah ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi marodi dalam sakitnya Rasulullah muru Abu Bakrin yusoli binas. Qalat berkata siapa Aisyah qultu ya ina Bakrin itu idza qama fi maqamikal mis'anas minal bukai karena nangis famur Umar fal yusoli maka hendaknya salat siapa Umar faqala Nabi muru perintahlah kamu semua Abu Bakrin fal yusoli binas. Qala Aisyah tu li Hafsah kuli berkatalah kamu wahai Mbak Hafsah lau kepada Nabi in Abu Bakrin itu idza qama fi maqamika lamis anas minal buka famur maka perintahlah engkau Umar fal yusolli linas fa fa'alat maka melakukan Hafsatu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mah diam kamu innakuna sesungguhnya kamu berdua kamu juga Aisyah ini la antuna itu sungguh kamu berdua itu sawahibu Yusufa seperti Siti Zulaikha istri Nabi Yusuf muru Abu Bakr fal yusolli linas qalat Hafsah li Aisyah wah makuntu tidak ada siapa saya itu li usiba itu mendapatkan siapa saya mingki dari usulanmu mingki masih dari usulanmu kan khairon pada kebaikan akhirnya kata Hafsah waduh gara-gara kunut wes orang malah apik malah kena marah Nabi marah Nabi. Nah ini bab menerangkan apabila imam menangis dalam sholat ini Sayyidina Umar pernah belum imam nangis. Nah dari hadis ini judul bahwa Sayyidina Umar itu pernah imam nangis itu Imam Abu Hanifah pokoknya ulama tiga ini maksudnya selain Imam Syafi'i Imam Malik Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad asal imam itu imam nangisnya karena takut kepada Allah takut ayat-ayatnya Allah tuh enggak batalkan sholat. Jadi 4 mujtahid 4 ini selain Imam Syafi'i berarti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, imam yang menangis dalam sholat asal nangisnya itu karena tadabbur ayat-ayat Allah, takut Allah itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Satu kan? Nah, dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 pendapat. Nah, Syafi'i ada 3 pendapat ini kan? Itu pendapat apabila dalam tangisannya itu ada 2 huruf yang nampak, yang jelas. Maka merusak sholat. Kalau tidak ada 2 huruf atau 1 huruf tapi punya makna yang bisa difaham. Nah, jadi kalau ada 2 huruf yang nampak maka batal, kalau tidak. Pendapat yang kedua, tangisan itu tidak bisa membatalkan sholat karena tangisan itu bukan jenisnya omongan. Nangis itu bukan kalam itu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, pendapat yang ketiga, nangis itu tidak batalkan sholat kalau yang penting bibirnya itu mingkem. Itu nggak batalkan sholat. Tapi kalau bibirnya terbuka dan nampak 2 huruf itu baru batalkan sholat. Itu ada 3 pendapat. Nah, itu masalah tangisan dalam sholat. Makanya jangan heran ini kayak di Masjidil Haram masih kan banyak imam anus nangis. Ya, mereka ini katakan tidak mazhab Syafi'i aman-aman saja. Nah, aman-aman saja. Mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Tadi yang pendapat yang kedua tadi kan kalau nangis itu bukan jenisnya kalam yang enggak batalkan sholat lah, enggak masalah, aman-aman saja. Nah yang ketiga tadi kan asal mulutnya itu tidak terbuka, nangis tapi enggak terbuka, enggak masalah. Nah, guguk misalkan,
Jadi menanggapi masalah apa? Tangisan dalam sholat. Ya sama saja lah. Iyalah. Nah, khutbah itu kan tidak seperti sholat. Artinya sesuatu yang batalkan khutbah itu belum tentu batalkan sholat ini. Sesuatu yang batalkan sholat itu belum tentu batalkan khutbah. Nong sholat misalkan gini orang khutbah begini kan makruh kan. Tapi kalau sholat begini. Wah, macam mana? Sholat. Saya itu pernah dikhutbahi orang yang khutbahnya itu nangis. Guguknya. Oh ya. Setuju sama dengan saya. Setuju ngono. Ya saya kan nggak tahu dia tidak jauh dari juga itu. Tapi ada Imam Sa'bi, Imam Nakhai itu keras. Wah, sholat nangis-nangis, ngulang opo ngono. Wah, riak wae pamer wae nangis-nangis opo ngono. Ngulang wae sholat iki. Opo ngene-ngene. Tapi wong jenenge punya tabiat dewe-dewe alam. Kita kusudon aja kan mungkin nangisnya karena tadabur ya ndak. Tak susu apa alam bisa.